Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Hena Sulaiman. Selamat malam buat teman-teman. Baik, kali ini guna untuk memenuhi tugas di jaringan komputer, saya akan menjelaskan pemahaman tentang motion layer. Bagaimana kita memahami tentang motion layer? Baik, dari pengertiannya dulu ya. Jadi motion layer itu merupakan sebuah referensi ya, secara konseptual dalam jaringan yang membagi proses komunikasi menjadi 7 lapisan agar perangkat dapat berkomunikasi satu sama lain. Nah, setiap layer memiliki tugas dan tanggung jawab tertentu dalam proses pengiriman data, mulai dari user, maksudnya mulai dari aplikasi pengguna hingga ke perangkat hardware. Baik, lanjut. Tujuan motion layer itu diantaranya yang pertama untuk mempermudah pemahaman tentang komunikasi jaringan, yang kedua menstandarisasi interkoneksi antar sistem jaringan, ketiga memisahkan fungsi jaringan agar lebih dikembangkan, empat memudahkan troubleshooting menggunakan pendekatan berbasis layer, dan menjadi dasar pengembangan protokol jaringan modern. Oke, selanjutnya 7 OSI layer dan penjelasannya. Karena di sini ada 7 layer ya. Ada application, presentation, session, transport, network, data link, dan physical. Baik, saya mulai dari application ya. Application itu adalah layer yang menyediakan interface sehingga aplikasi dapat menggunakan layanan jaringan. Layer ini berinteraksi langsung dengan aplikasi pengguna, tetapi tidak berkaitan dengan teknis pengiriman data. Jadi dengan kata lain, si application layer ini itu berfokus untuk penyediaan layanan untuk aplikasi. Si application layer ini berfungsi untuk memberikan layanan jaringan ke aplikasi, mendukung layanan seperti email, transfer file, dan browsing web. Si application layer juga menyediakan autentifikasi dan otorisasi bagi pengguna. Lanjut ke layer berikutnya, ada di presentation ini. Layer ini bertanggung jawab terhadap format data agar kedua pihak dapat berkomunikasi dengan baik, termasuk enkripsi, kompresi, dan encoding data. Di presentation layer ini dapat mengidentifikasi sintak atau host jaringan, jadi menentukan alamat penerimaannya. Yang jelas di presentation layer ini memastikan data yang dikirim dari satu sistem dapat dimengerti dengan sistem lainnya, meskipun formatnya itu berbeda. Nah, secara fungsi, presentation itu pertama, dia bisa mengubah data menjadi format yang bisa dimengerti oleh sistem penerima. Yang kedua, melakukan enkripsi dan deskripsi data. Yang ketiga, di layer presentation itu bisa mengkompres dan mengekstrak data agar lebih efisien dan ditransmisikan. Nah, masuk ke layer berikutnya, ada di session layer. Layer ini tuh bertugas untuk mengatur koneksi antara dua perangkat. Di session layer ini memastikan bahwa komunikasi berjalan secara terstruktur dan juga dapat memulihkan bila mana ada terjadi gangguan. Jadi si session layer ini tuh juga memungkinkan koneksi antar perangkat diputuskan seketika. Jadi fungsinya itu mengatur pembukaan, pengelolaan, dan penutupan sesi, menyediakan sinkronisasi antar perangkat, dan mengelola sesi yang berjalan. Lanjut ke sesi yang berikutnya, ada transport layer. Nah, di transport layer ini dia bertanggung jawab atas pengiriman data dari server hingga ke user atau pengguna. Tujuannya itu untuk memecah data menjadi segmen dan memastikan data sampai tanpa error. Jadi fungsinya pertama melakukan transmisi data, melakukan segmentasi dan supply data. Ketiga, mengontrol aliran dan error checking. Selanjutnya di network layer ini menangani pengelamatan IP address serta menentukan jalur ya atau routing agar komputer dapat terhubung. Network layer juga bertanggung jawab membawa data dari satu jaringan ke jaringan yang lain secara efisien.
Fungsinya itu si network layer itu menentukan alamat IP pengirim dan penerima, mengelola routing, serta mengatasi kemacetan jaringan dan fragmentasi data. Selanjutnya ada di data link. Jadi data link ini adalah lapisan yang mengatur pengiriman data antar perangkat satu jaringan lokal atau local area network, dan juga memastikan bahwa data tersebut bisa dikirim dengan akurat dari suatu perangkat ke perangkat lain dalam segmen jaringan. Layer ini juga berperan dalam pemeriksaan error pada setiap bit data yang ditransmisikan. Jadi data link ini berfungsi lebih ke pengalamatan fisik, MAC address, menangani deteksi dan koreksi kesalahan, serta mengatur akses ke media jaringan. Ada physical layer. Physical layer ini bertugas mengatur transmisi bit melalui media fisik seperti kabel atau sinyal nirkabel. Layer itu adalah fondasi dari semua komunikasi jaringan karena menjadi jembatan antara perangkat keras dan proses transmisi data. Physical layer berfungsi untuk mengubah data menjadi sinyal listrik, cahaya, ataupun gelombang suara. Kedua, menentukan spesifikasi koneksi fisik. Dan yang ketiga, mengatur kecepatan transmisi data. Oke. Nah, jadi kesimpulannya ya, ini Open System Interconnection atau yang bisa dibilang OSI layer. Jadi adalah sebuah mode referensi arsitektur jaringan yang diciptakan oleh ISO International Standard Organization yang terdiri dari 7 lapisan layer sendiri. Ada application layer, session layer, transport, network, data link, dan physical, yang berfungsi sebagai standar universal untuk menjelaskan bagaimana komunikasi data terjadi antar sistem yang berbeda. Setiap mode ini membagi tugas kompleks pengiriman data, mulai dari interaksi antar pengguna hingga transmisi bit melalui fungsi-fungsi yang terstruktur dan terisolasi. Jadi fungsi yang utama dari OSI itu sendiri itu untuk menjamin interoperabilitas antar produk vendor yang berbeda, serta memfasilitasi pengembangan protokol dan menyederhanakan proses pemecahan atau troubleshooting menjadi lebih sederhana dan dalam jaringan dengan mengisolasi kegagalan pada lapisan. Mungkin cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan terkait pemahaman tentang OSI layer. Semoga sedikitnya bisa mendapatkan manfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya, khususnya kepada Bapak Hena selaku dosen kami di mata kuliah jaringan komputer. Terima kasih juga kepada teman-teman. Mungkin cukup materi yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.